beli paket 100.000, nonton YouTube, banyak pembuktiannya. Iya, tapi kalau kita bicara pembuktian yang realnya kan jadi sulit. Kalau berbicara real, kan sudah banyak. Kayak debus. Nah itu yang dibongkar sama si Marcel pesulap merah. Lah, iya. Dia pergi-pergi sana, lihat nih, ini nggak benar nih, ini nggak benar. Itulah yang saya bilang, si Marcel ini adalah bagian daripada cerita penyihir-penyihir yang ada di zaman Firaun. Kok jadi penyihir? Iya, penyihir dong, karena dia pesulap. Ini cerita. Firaun kan memelihara pesulap. Saya menganalogikan begitu. Dia inilah para penyihir-penyihir di bagian zaman Nabi Musa dan Firaun yang melakukan pembohongan sehingga mengurangi iman kan gitu. Tunggu, pembohongannya di mana? Kan dia membongkar. Membukanya pakai trik dan intrik. Gitu, trik dan intrik dari ilmu reki dia, ilmu belajar dia supranatural. Ini kan Bapak nih, Bapak praktek nih. Bapak pakai ilmu kebakar, ya kan? Nih keris, dia buktikan, tuh bohong. Ini pakai ini pakai ini pakai ini. Kan dia membuktikan kebenaran bahwa apa yang Bapak lakukan itu tidak benar. Berarti kan dia menolong masyarakat untuk mengedukasi masyarakat akan hal yang salah. Walaupun dia bangga sebagai pesulapnya. Jadi gini, dia kan tonjolin sulapnya bahwa ini adalah ilmu sulap, bukan ilmu gaib. Begini Mas, dengar lo. Yang jadi masalahnya sekarang ini belum ada pembuktian secara nyata antara statement yang dilakukan oleh si pesulap merah dengan statement para ilmu dukun ahli-ahli ilmu supranatural nih. Belum ada pembuktian. Makanya harus ada TV yang menayangkan itu, mana triknya pesulap merah, mana triknya orang-orang debus, Banten dan lain-lain. Si pesulap merah udah nantangin Pak Gus Samsudin, tapi Pak Gusnya belum mau. Permasalahannya Gus Samsudin itu tidak mencapai trik itu. Berarti Gus Samsudin itu trik ya, bukan benar berarti gitu maksudnya. Tapi kalau dia bertemu dengan orang-orang goib asli, si Marcel ini saya rasa kebabaran juga. Jadi Persatuan Dukun Indonesia pun setuju bahwa Gus Samsudin itu bukan goib trik ya? Belum. Kita belum bisa dibuktikan. Ya, kami belum ke arah situ. Kami tidak menjustifikasi Gus Samsudin karena beda temanya. Oke. Nah, kami hanya ingin meminta kepada pihak manapun di Indonesia kalau memang ingin pembuktian, si Marcel bawa pedang sendiri, ini bawa pedang sendiri, silakan lakukan trik. Dia bawa beling sendiri, ini bawa beling sendiri. Kita lakukan semua. Nanti akan saya kumpulkan orang yang benar-benar menjalankan supranatural secara goib. Ini jadi lucunya tau nggak? Kalau di zaman Nabi Musa dulu secara sejarah adalah pesulap-pesulap dari Firaun. Kemudian dibuktikan oleh Nabi Musa itu pesulap. Kalau ini orang-orang yang katanya punya ilmu gaib dibuktikan oleh pesulap. Kalau itu sulap. Dibalik nih. Makanya saya bilang tadi perlu pembuktian. Ini harus ada stasiun televisi yang menurunkan. Gimana caranya membuktikan gaib, Pak? Itu kan saya udah bilang. Gini loh maksudnya, izin. Gaib itu kan adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Dan tidak bisa terjadi atas menurut manusia itu sendiri. Di zaman nabi-nabi, wali-wali, semua sudah kita dikasih tahu bahwa itu adalah doa yang kemudian diberikan, dikabulkan berdasarkan siapa yang berdoa. Ya kan? Begitu. Kalau kita berbicara kalau bicara masalah keagamaan tertentu ya, bahwa goib itu kita tidak boleh memamerkan, nanti timbulnya riya dan lain-lain. Pasti ada omongan seperti itu. Ketika ada hal yang terdesak tentang keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sesekali menunjukkan bahwa goib itu ada dan goib itu kuat. Tahan dulu. Di sini saya nggak yakin kalau orang-orang yang nonton meragukan Allah dengan kegoibannya. Oh, pasti meragukan, akan ke sana nanti arahnya. Kenapa? Karena stigma yang beredar itu seperti itu. Bukan, yang mereka ragukan adalah personalnya orang yang mengaku memiliki keilmuan secara goib. Saya yakin tidak ada di sini satupun orang beriman yang meragukan Allah dengan kegoibannya. Tapi manusianya yang mengaku-ngaku bahwa mereka memiliki kemampuan itu. Makanya gini, tolak ukur goib itu seperti apa? Karena pemikir manusia ini kan banyak. Ada yang goib itu kalau dia kebal. Goib itu kalau dia bisa ngeliat setan. Jadi maunya seperti apa? Jadi memahami dukun itu kan masih kontradiksi. Dukun ini harus diselesaikan. Bahkan yang mengatakan ilmu putih pun tabib. Kalau saya tabib ya, tabib pun bisa menjadi sesuatu yang negatif karena man behind the gun. Iya, tergantung orangnya yang pegang pistol. Nah, tapi selain tergantung orang, dasarnya rujukannya ada apa tidak? Betul. Dalilnya kemana? Itu yang akhirnya membuat stigma dukun agama ya.
apa sih istilahnya? Tabib. Berkedok agama. Dukun berkedok agama jadinya kan? Lah, maka ini harus diselesaikan. Saya jelaskan lagi dukun berkedok agama. Oke. Jadi dukun berkedok agama itu sah-sah saja di Indonesia. Apapun profesi yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan agama. Karena di dalam sila pertama di Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maka setiap profesi harus berkedok agama dan harus berlandaskan agama. Terlepas dari bahasa-bahasa yang dikembangkan oleh si pesulap merah ini menjadi ya pemikiran orang yang jadi negatif atau kontroversi ya. Jadi kalau bilang, wah ini dukun berkedok agama, ya harus beragama. Dukun itu harus beragama. Betul. Lah, orang pesulap harus beragama. Mau agamamu Hindu kek, agama kamu Kristen kek. Betul. Kamu jalankan profesi itu. Aku setuju banget. Ya. Semua orang harus beragama. Ya. Mau dukun, mau profesi basket, Ya. apapun itu. Namun ketika dukun itu jampe bahasanya bahasa ini karena Allah lalu dia menipu, itu urun beda lagi. Itu oknum. Stigma yang akhirnya terjadi karena adanya oknum. Betul. Membuat profesi perdukunan itu tercoreng. Sebenarnya ini bahasa simpel. Sebenarnya ini bahasa simpel, Mas Denny Sumargo. Iya. Denny Sumargo udah benar. Udah benar, jam belok lagi. Iya. Saya somasi loh di sini loh. Jadi gini, sebenarnya bahasa itu simpel sebenarnya. Dari awal saja, kalau seandainya pesulap merah bilang ini oknum, udah selesai. Kita mengamini apapun bahasa dia. Nah sekarang kita ingin menampilkan sesuatu yang gaib di depan kamera, yang mana itu terjadinya atas kehendak Allah, yang tidak ada manusia pun yang tahu. Betul. Atas dasar ridhonya, dengan ditampilkan diadu dengan ilmu trik sulap yang bisa kapanpun kita tampilkan, karena itu adalah keahlian yang bisa dilogikakan. Yang menang yang mana di publik? Makanya saya bilang tadi. Kan pertanyaannya itu. Sebenarnya bukan mencari menang yang kalah ya. Di sini, kalau istilahnya mau diadu. Iya, di sini pembuktian. Namun kalau memang sudah terpaksa, akhirnya analogi orang jadi miring tentang hal yang goib. Ya udah kita adu. Kita undang televisi, mana yang berani menampilkan antara si pesulap dengan si dukun yang mengandalkan supranatural. Dengan tujuan? Ya, dengan tujuan mengedukasi dan menjadi pemahaman yang universal akhirnya tentang agama di Indonesia. Jadi kalau ini tidak dibuktikan, ini bahaya nih. Besok orang udah nggak percaya lagi sama agama. Setuju. Gitu loh. Setuju. Jadi diadu. Kalau saya kalau saya pribadi suasana pasar gitu saya kurang. Ya, kalau beliau kurang. Kalau saya mengusulkan kepada televisi. Itu nanti yang beradu lagi ntar. Aduh, kebal-kebal sama itu. Ya kalau memang disuruh saya adu, nggak apa-apa. Bahaya juga. Saya ngadu nggak apa-apa kalau memang disuruh. Yang penting televisi. Ini ajimat ya? Iya, enggak. Yang penting televisi mau menampilkan itu gitu loh. Kalau memang televisi mau menampilkan itu, oke, mana yang pesulap? Mana yang di golongan Nabi Musa, mana yang di golongan Fir'aun? Tapi siapa yang mau jadi perwakilannya? Iya, makanya saya bilang tadi di sini. Makanya saya bilang. Aku setuju sama Bapak K. Pak Zud mau jadi perwakilan? Setahu saya selama ini ketika si santri atau si A atau si B belajar hal-hal segitu, tapi kuncinya satu, tidak boleh sombong. Jangan disalahgunakan. Nah ini kuncinya di situ. Pada saat sombong disalahgunakan, akan mendapatkan dampak akibatnya tanggung jawab sendiri. Biasanya seorang guru tidak akan mau menanggung hal masalah. Iya, sekarang kan jadi pertanyaan kalau kita bicara tentang ilmu kebal. Tujuan dari ilmu kebal ini apa? Jadi sebenarnya begini. Kalau untuk ilmu penyembuhan kan ada. Jadi begini. Orang. Ilmu kebal apa? Nah, jadi begini. Sebentar, aku selesaikan dulu. Dan kemudian ini ada narasi di luar bahwa kalau Indonesia bisa ilmu kebal, lo kok ditembak peluru mati-mati juga? Kan ibaratnya gitu. Kenapa nggak semua TNI-nya punya ilmu kebal kan gitu? Monggo, dijelasin. Monggo. Kalaupun ada pengetesan, kadang-kadang monggo. Saya nggak mau masuk suasana yang di luar itu. Karena ini ilmu merendah diri. Iya. Kita ini apa sih gitu loh. Kita apa sih gitu loh. Islam kan artinya berserah. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad kadang-kadang ditantang-tantang segala macam gitu, beliau nggak, kalau ilham atau wahyu belum datang, ya aku nggak bisa, memang aku kenyataannya nggak bisa. Tapi ketika datang, ya monggo. Ini suasana tadi mengakbarkan Allah, tidak mengakbarkan hawa nafsu kita. Betul, mohon maaf, tak potong. Tapi itu hal yang benar, aku setuju sekali. Tapi itu juga dijadikan lubang untuk berlindung oknum-oknum. Coba momentum ini nangkep boleh? Toh? Lah. Nggih. Momentum ini boleh? Kita mencicipi lah bahasanya. Mencicipi. Boleh. Oke. Boleh.
Mas Idris, Mas Yasin, bajunya dilepas. Tapi kalau bisa pusarnya di ini ya. Ini digeser dulu mungkin ya? Ya, boleh. Tolong digeser. Pusarnya ditutup. Karena auratnya laki-laki antara pusar sampai dengkul. Ini Pak siapa namanya? Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin ini adalah salah satu dari media untuk pengetesan. Bukan ini saya. Kenal? Saya nggak kenal. Media. Kenal baru di sini. Ini anggota saya. Oh, anggota saya. Dari siapa? Oh, dari Di kantor hukum saya. Oh, orang hukum juga. Law firm, iya. Staff di kantor hukum saya. Oh, okay. Nanti penjelasannya tentang pedang segala macam nanti setelah itu ya. Ya, monggo silakan, saya tidak ganggu. Buka bisa kaosnya. Aurat laki-laki. Ke belakang ya, ke belakang. Ke belakang ya, dikit ke belakang. Oke. Kiblatnya kemana? Kiblatnya kita ke sana. Ke barat lah, sana ya. gampangannya. Mau duduk atau berdiri? Berdiri aja. Berdiri. Izin ya berdiri. GG, monggo. Kemana? Sana ya. Oke, ngadep ke sana. Kiblat kemana sih? Sana. Sana miring. Sana. Ini ya. Istighfar, kita memang nggak bisa apa-apa. Hanya Allah yang memberikan. Astaghfirullahaladzim. 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 Keyakinan kun fayakun. Ikuti, hatinya membaca,